Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Denisa Dila Mokfiroh dengan NIM 19051139195. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denisa Dila Mokfiroh dengan NIM 19051139195. Nah, di sini saya akan memenuhi sebuah tugas yang dimana mata kuliahnya yaitu adalah konseling individual. Nah, tugasnya di sini saya akan menjelaskan mengenai acceptance atau penerimaan. Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu acceptance ini. Nah, di dalam konseling itu ada namanya acceptance atau penerimaan, yang dimana artinya menerima apa adanya, menerima pribadi klien sebagai suatu keseluruhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi, dan di dalam acceptance ini ada dua bentuk nih. Yang pertama ada dalam bentuk lisan atau verbal, dan yang kedua ada dalam bentuk non-verbal. Nah, di sini saya akan memberikan contoh di dalam bentuk lisan itu kita sebagai konselor dapat merespon klien kita itu dengan respon bentuk panjang. Maksudnya di sini adalah respon dengan kata-kata yang panjang. Contohnya, saya memahami kondisi kamu saat ini, saya juga dapat merasakannya, saya dapat memakluminya, dan juga saya dapat mengerti dalam kondisi kamu pada saat ini. Nah, itu contoh respon dalam bentuk panjang, dan ada juga respon dalam bentuk pendek. Respon dalam bentuk pendek ini, ketika klien kita telah menceritakan permasalahannya, kita dapat meresponnya seperti contohnya, oh iya, terus? Oh lanjut, oh begitu. Nah, itu adalah contoh bentuk verbal dalam respon yang bentuk kata-kata yang pendek. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, itu adalah bentuk nonverbal. Bentuk nonverbal ini kita bisa lihat dengan konselor itu dapat menyampaikan bentuk nonverbal ini dengan bahasa tubuh atau postur, contohnya seperti cara duduknya, ataupun seperti gestural konselor itu, seperti ekspresi wajahnya, anggukan kepala, atau gerakan tangan. Dan dimana pada saat bentuk nonverbal ini itu ada 4 nih, ada 4 yang bisa kita lakukan pada saat konseling ini. Yang pertama itu ada pengaturan kontak mata, karena pada mata itu merupakan sebuah sarana bagi konselor untuk mengungkapkan penerimaan dan kepeduliannya. Yang kedua itu ekspresi wajah nih, seperti kita anggukan kepala atau menaikkan alis, atau ekspresi wajah lainnya. Yang ketiga itu adalah tekanan suara dan perubahan nada suara, yang dimana tekanan suara dan perubahan nada suara ini kita di saat klien kita menceritakan permasalahan yang sedih, tentu kita akan menurunkan nada suara kita agar kita dapat seakan-akan kita akan harus berempati gitu kepada klien kita. Selanjutnya yang terakhir itu ada postur tubuh, yang dimana postur tubuh inilah yang dapat klien kita tuh lihat bagaimana sih postur tubuh kita. Tentunya kita tidak boleh gelisah, dan kita harus fokus untuk mendengarkan cerita klien kita tersebut. Nah, selain itu, dalam bentuk penerimaan ini saya akan mencontohkannya saat konseling dan saat klien kita itu datang ke ruang BK. Baik, saya akan mencontohkannya. Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Oh iya, silakan masuk, silakan duduk, Nak. Oh, jadi kamu ingin konseling? Nah, silakan. Ibu ada waktu nih
Ibu ada waktu 20 menit. Silakan kamu menceritakan semua permasalahan kamu di sini selama 20 menit dan nanti kita akan memecahkannya secara bersama. Oh begitu masalahnya. Oh, Ibu mengerti nih kondisi kamu saat ini, dan Ibu juga memahami kondisi kamu saat ini. Ibu juga bisa merasakannya saat ini kondisi kamu itu sangat kacau, sangat bingung. Ibu juga dapat merasakannya. Oh, gitu. Oh iya. Nah, contoh-contoh yang barusan saya jelaskan tadi, saya contohkan tadi, itu merupakan contoh acceptance atau penerimaan, yang dimana penerimaan ini sangat-sangat penting pada saat konseling, yang harus kita perhatikan sebagai konselor agar konseling kita itu berjalan dengan lancar, dengan hikmat, dengan baik, sebagai semestinya. Nah, baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan untuk memenuhi sebuah tugas konseling individual ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denisa Dila Makfiroh dengan NIM 1905113195. Saya merupakan mahasiswi Universitas Riau, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai keterampilan dasar merespon terhadap konseli atau klien. Nah, di saat konseling nih, pasti si konselor ini haruslah merespon pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh klien kita. Nah, keterampilan dasar merespon ini sangatlah penting dalam proses konseling, karena respon konselor itu memungkinkan konseli ini melakukan eksplorasi terhadap kedudukannya dan terhadap dirinya sendiri. Nah, untuk itu konselor harus mendengarkan pernyataan-pernyataan konseli baik-baik. Maksudnya di sini agar konselor itu dapat meresponnya dengan tepat dan baik juga. Nah, merespon ini berarti memasuki dunia konseli dan mengkomunikasikannya kepada konseli tentang apa sih yang konselor dengar. Baiklah, di sini saya menemukan ada 3 keterampilan merespon menurut Karl pada 1983. Nah, yang pertama itu ada namanya keterampilan merespon isi. Nah, di mana respon konselor itu terhadap eksplorasi atau terhadap ekspresi konseli itu yang pertama-tama adalah respon terhadap isi pernyataan konseli itu. Maksudnya di sini adalah memperjelas unsur-unsur pengalaman yang penting, yang contohnya seperti unsur-unsur dan isi yang menekankan pertanyaan-pertanyaan dasar 5W1H seperti apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana, dan lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, Anda mengatakan bahwa sejak Anda dinyatakan bersalah, Anda merasa tidak seperti dulu lagi terhadap anak Anda. Nah, dengan kata lain, Anda mengatakan bahwa ada perubahan hubungan Anda dengan anak Anda. Nah, baiklah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu ada keterampilan merespon perasaan. Nah, di mana merespon perasaan ini adalah keterampilan yang penting dalam memberi bantuan karena perasaan merefleksi itu pengalaman tentang diri klien tersendiri terhadap dunia mereka, seperti halnya yang konselor tunjukkan pada empati. Nah, di mana pada saat konseling itu ada empatinya terhadap konseli melalui respon isi. Nah, dan juga konselor dapat menunjukkan pemahamannya terhadap pengalaman-pengalaman kecil dan merespon pada perasaan yang ia ekspresikan. Nah, contohnya seperti mengajukan pertanyaan empati, menjawab pertanyaan empati, mengembangkan respon yang dapat dipertukarkan, dan mengembangkan kata-kata perasaan, dan terakhir merespon perasaan senang, dan banyak lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada keterampilan merespon arti. Nah, di mana menurut Karl ini pada 1983 menyatakan bahwa respon terhadap isi dan perasaan saja belum cukup. Namun
respon konselor itu harus dilengkapi dengan respon arti. Maksudnya di sini adalah kombinasi dari respon isi dan respon perasaan. Dan keterampilan respon arti ini digunakan untuk membuat perasaan menjadi berarti. Misalnya, Denisa merasa senang karena ia naik kelas. Nah, kita dapat melatih merespon arti dengan memasukkan isi pada respon itu, perasaan yang berbeda-beda yang kita alami dalam kehidupan kita sendiri atau kehidupan orang lain. Nah, contohnya itu seperti, saya merasa sedih karena tidak lulus. Nah, itu merupakan arti merespon dengan sebuah arti. Baiklah, demikian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denisa Dila Makfiroh, NIM 19011113195. Saya merupakan mahasiswi Prodi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Riau. Nah, di sini saya akan memenuhi sebuah tugas. Saya akan menjelaskan mengenai keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ini merupakan suatu hal yang penting dilakukan saat konseling, yang dimana konselor akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada, mengelontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada klien. Nah, keterampilan bertanya ini ada dua macam. Yang pertama ada pertanyaan terbuka. Bahasa pertanyaan terbuka ini merupakan suatu teknik yang dimana untuk memancing konseli atau klien kita agar mau berbicara, mengungkapkan perasaannya, pengalamannya, atau pemikirannya. Dan pertanyaan-pertanyaan terbuka ini itu pertanyaan yang masih memberikan kesempatan seluas-luasnya, sedalam-dalamnya bagi klien kita untuk memberikan jawaban agar konselor itu tahu dan tanggapannya terhadap konselor. Nah, kebanyakan itu pada saat pertanyaan terbuka ini, si klien itu dapat menjawabnya dengan luas, dengan lebih jelas dan lebih mendalam lagi. Contohnya seperti, apakah, bagaimana, adakah, bolehkah, dapatkah, bisakah, dan contoh yang nyatanya itu seperti contohnya, apakah saudara merasa ada sesuatu yang ingin kita bicarakan sekarang? Atau bagaimana sih perasaan Anda pada saat itu? Atau dapatkah Anda mengemukakan hal itu selanjutnya? Yang dimana ini akan memberikan jawaban yang seharusnya memberikan jawaban yang lebih luas dan lebih mendalam si klien itu. Dan yang kedua itu ada bahasa pertanyaan tertutup. Nah, pertanyaan-pertanyaan tertutup ini yang dimana pertanyaan-pertanyaan yang terbentuk di dalam klien, yang dimana klien itu tinggal memilih jawaban-jawaban yang telah disediakan di dalam pertanyaan itu. Jadi jawaban ini jawaban yang terikat dan sangat singkat. Dan pertanyaan pertanyaan keterampilan ini tidak selalunya terbuka. Namun tetapi juga ada pertanyaan tertutup ini, yang dimana bentuk-bentuk pertanyaan ini yang sering dimuat dengan kata-kata apakah, adakah, dan harus dijawab klien dengan ya atau tidak, atau dengan kata-kata lain yang singkat. Dan tujuan pertanyaan tertutup ini yang merupakan yaitu untuk mengumpulkan informasi, menjernihkan atau memperjelaskan sesuatu, dan menghentikan omongan klien yang udah melantur atau yang telah menyimpang jauh. Jadi contohnya seperti konselor itu bertanya kepada klien, apakah Anda bisa berhenti dari bicara melantur seperti ini dan kembali ke persoalan semula? Nah, itu seperti contoh pertanyaan tertutup. Dan juga bisakah Anda mengemukakan berapakah teman Anda pada saat itu? Nah, maka si klien akan menjawab hanya 4 atau hanya 3 yang jawabannya hanya singkat. Dan keterampilan bertanya ini sangat penting dilakukannya, dikarenakan itu merupakan suatu keterampilan yang dimana agar konseling itu tidak jauh larinya yang tidak diinginkan, atau seperti yang telah
melantur kemana-mana. Jadi agar klien itu bisa tetap ke suatu persoalan yang dimana persoalan itu yang seharusnya dibahas pada saat konseling. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Thank you. Terima kasih telah menonton. Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.